Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan bahas terkait dengan prinsip inklusi dan eksklusi atau PIE. Entah bacanya PIE atau PII ya. Ini sebenarnya masuk di materi matematika diskrit, tapi termasuk di dalam himpunan. Ini mungkin bakal dipelajari pas kuliah sih lebih detailnya. Tapi kalau di SNBT kepake juga sih menurutku. Ini, kenapa untuk himpunan yang terdapat 3 kelompok, bagian irisan A, B, dan C itu menjadi nilai tambah dalam kalkulasi jumlah seluruh anggota kelompok? Kenapa tidak menjadi nilai minus seperti untuk kasus yang ada 2 kelompok himpunan? Jadi pertanyaannya, kenapa di sini jadi nilai tambah? Kenapa enggak minus kayak di sini? Jadi gini teman-teman. Jadi ini kan kita mau nyari total. Total itu berarti ibarat kayak gabungan. Misalkan A gabungan B. Sini ada A gabungan B, gabungan C. Kita ibaratin A itu kayak gini lah. Sama A itu sendiri kayak gini ya. B itu sendiri kayak gini. Kalau misalkan A gabungan B, berarti ini A, ini B. Ya kan? Ini kita ibaratin garisnya kayak gini lah. Ini garisnya kayak gini. Kita mau buat gabungan B kan kita tahu bahwasannya misalkan A 1, 2, 3, 4, 5. B itu 5, 6, 7, 8. Jadi ketika A gabungan B itu berapa jadinya? Betul, kita tulis ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang sama kita tulis satu kali karena digabung. Digabung tapi ini tuh sebenarnya sama. Jadinya kita tulis satu kali. Sesuai rumus yang prinsip inklusi dan eksklusi tadi, bahwasannya gimana sih kok bisa didapat A gabungan B itu kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Jadi gini teman-teman. A itu tadi coretnya ke sini nih. Gini. Sedangkan yang B itu arahnya ke sini, teman-teman. Jadi, di irisan ini masih ketubruk 2 kali. Seolah-olah 5-nya itu masih ditulis 2 kali. Nah, kita kan mau nulis 5 itu 1 kali. Jadi, kita perlu mengurangi irisannya. Dikurangi ini 1 kali, jadinya nanti semuanya itu imbang. Semuanya jadi 1 layer doang. Semua jadi 1 layer. Paham gak nih teman-teman? Jadi ini tuh ada 2 layer di tengah-tengahnya. Soalnya A sama B ditubrukin nih bareng-bareng. Jadi dikurangi yang ini. Sama kasusnya ketika yang di A gabungan B, gabungan C. Kalau misalkan A itu ada berapa ya? Mungkin kalau angka-angka udah cukup paham, jadi kita langsung aja ke gambarnya. Itu kayak gini, miringnya ke sini. Kemudian B itu miringnya ke sini. Terus kemudian ada juga C, miringnya ke sini. Agak ke bawah biar lebar. Ketika A gabungan B gabungan C, kita coba arsir masing-masing deh. Ini arsirannya ke sini. Kemudian B itu arsirannya ini A, ini B, ini C. Kemudian B itu arsirannya ke sini.
Kemudian kalau C, arsirannya ke bawah kayak gini. Tapi sadar gak sih teman-teman, kalau ternyata di bagian ini nih, oke aku coba pakai tinta yang beda. Di bagian ini nih, warna merah itu diarsir sebanyak 3 kali. Ini kan kelihatan kan ada arsiran ke kanan, ada arsiran ke kiri, sama arsiran ke atas bawah. 3 layer. Sedangkan di yang ini, ganti warna, hijau kali ya. Oke, sedangkan di sini, sama di sini, sama di sini, itu 2 layer. 2 layer. Kita mau tinta warna apa ya? Ungu deh. Kenapa rumus yang A gabungan B gabungan C itu kardinalitas A? Oh ya, sebelumnya kardinalitas itu jumlah ya. B ditambah C dikurangi. Ini seolah-olah gini teman-teman. Yang A ini ditambah B ini ditambah C ini, terus dikurangi nih, dikurangi yang di sini. Dikurangi A gabungan B, dikurangi A gabungan C, dikurangi B gabungan C. Ini kan udah dikurangi kan, teman? Dikurangi. Jadi seolah-olah lagi baru tahap ini nih, teman-teman. Oh, ini irisan C. Ini belum ditambah yang irisan ketiganya ya. Baru sampai sini berarti seolah-olah kayak gini, teman-teman. Itu potong. Udah gimana ya? Oke, gini. Ini udah satu layer. Kan udah ditambah ini kan. Satu layer. Sini kan yang tadinya 2 layer udah dikurangi. Jadi dikurangi ini. A, B. Tapi sekali ngurangi nggak cuma sini doang. Kita nguranginya langsung ke sini. Jadi ini satu layer, ini satu layer, ini satu layer. Di sini tuh masih bolong, teman-teman. Soalnya tadi kan awal udah dikasih 3 nih masing-masing. Punya A, punya B, punya C. Tapi pas lagi irisan ini dikurangi. Jadi 3 dikurangi 3 jadi 0. Layernya tuh habis yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini, yang segitiga. Makanya kenapa kita perlu nambahin si mana di bawah aja. Si B irisan A irisan C irisan B irisan C gini. Ibaratnya gitu, teman-teman. Dan ternyata setiap rumus ini itu ada polanya dan berlaku secara universal. Coba kita insert new blank page. Oke. Loh, kok di atasnya? Aduh, gimana nih? Gimana nah insertnya? Gimana sih guys cara insert itu sih? Waduh. Kok jadi ini yang mundur? Yaudah deh yang tadi blank page. Di atasnya tidak apa-apa, tapi ini parah banget sih, mendingan yang tadi ya kan. Oke, blank page-nya mendingan di sini ya. Nah, gini. Itulah kenapa setiap rumus prinsip inklusi eksklusi itu A plus B plus C minus, sorry guys, galvok. Aduh Allahumma, ya Allah, paling anak kekuatan. Dikurangi A irisan B. Jadi kan 2 elemen, yang pertama itu pasti tambah. Ada pertama
operasi ini. Operasinya selang-seling. Operasi selang-seling. Selang-seling. Terus elemennya selalu bertambah. Elemen selalu bertambah. Bertambah. Kalau misalkan A gabungan B gabungan C, berarti elemennya selalu bertambah. Yang pertama tuh satu elemen dulu masing-masing. Ketiganya kita tulis, ditambah C, terus dikurangi, elemennya nambah jadi 2. Berarti A irisan B, dikurangi A irisan C, dikurangi B irisan C, ditambah A irisan B irisan C. Kenapa ditambah? Teman-teman tadi udah lihat asal mula kenapa rumus ini ada kan teman-teman? Karena yang tengah-tengahnya segitiga itu bolong masih. 3 layer dikurangi 3 layer lagi. Jadi kita perlu ditambah irisan dari ketiganya gitu. Dan ini emang udah paten sih teman-teman. Teman-teman gak usah bingung kenapa ini jadi positif negatif. Yang penting setiap perpindahan elemen, ini kan berarti, bentar, kita pilih warna biru aja deh. Ini kan masih satu elemen. Ke ini, mulai sini sampai sini itu 2 elemen. Setiap mau perpindahan elemen, tandanya itu berubah, teman-teman. Tandanya berubah. Gitu, teman-teman. Ini kan pertama positif. Coba kalau misalkan kita 4 elemen nih. Wah, challenging sekali ya 4 elemen. C gabungan D nih. Berarti masing-masing kita tulis elemennya dari 1, A plus B plus C plus D, dikurangi nih. Ini habis 1 elemen, kita beralih ke 2 elemen. Berarti A irisan B dikurangi lagi. Ini jadi kurang karena emang setiap perpindahan elemen itu tandanya, tanda operasinya berubah juga. Karena ini masih sama-sama 2, jadi di sini masih sama-sama negatif. A irisan C dikurangi A irisan D dikurangi B irisan C dikurangi B irisan D dikurangi C irisan D. Gimana cara nentuin ini-ininya? Kan pusing banget tuh sebenarnya teman-teman, gak perlu pusing. Karena anggap aja gini, kita buat jadi berdiri A, B, C, D. Kita urutin aja dari sini ke sini ke sini. Jadi karena saking urutnya nih, jadi udah jelas pasti ada semua gitu. Yang penting urut aja semua A, terus bawahnya tiga-tiganya disambungin sama A, terus bawahnya B. Kalau B langsung aja turun ke bawah, nggak perlu B ke atas lagi ke A, soalnya udah ada ini, udah ada hubungan ini, jadi langsung aja ke bawah. B ke C, B ke D. Terus yang C sama kayak tadi, nggak perlu ke atas, langsung aja ke bawah, C ke D. Ini. Jadi ini A ke B, A ke C, A ke D, terus B-nya ke C sama B ke D, terus C ke D. Aduh. Terus kan udah selesai itu, udah habis 2 elemen. Kita sekarang beralih ke 3 elemen. Berarti tandanya jadi positif. Jadi ada A irisan B irisan C ditambah kan udah 3 ini nih. Berarti ditambah bentar 4 kombinasi 3 berapa sih? Maaf guys, aku lupa. 4 kombinasi 3 itu ada 3 sama 1. Berarti ada 4. Berarti yang elemen 3 ini ada 4 harusnya. Oke, kita coba ABC, terus ABC, terus
ABC kan. Terus ABD plus, tadi kan kita yang pertama nggak ada D-nya, ini nggak ada C-nya, ini nggak ada B-nya. Coba A irisan C irisan D, terus ditambah lagi B irisan C irisan D gitu teman-teman. Ini sebenarnya lurus ya, kardinalitas. Ini kan kita ada 4 elemen nih, berarti terakhir ini setelah operasi penjumlahan kita mau tingkatin elemennya jadi 4, berarti tandanya minus. Kardinalitas A gabungan A irisan B irisan C irisan D. Kalau misalkan dihitung pakai gambar tadi ya logis, tapi ternyata rumus ini tuh selalu sama dan selalu berulang, baik diterapin di berapa elemen himpunan gitu teman-teman. Dan ini apa sih ini besok nanti teman-teman ada masanya, ini namanya kombinatorika 4 kombinasi C 4 C3, 4 kombinasi 3. Maksudnya gimana tadi pas aku nyari ini, jadi kan ada 4 kan, aku mau nyari 3, tapi mau A irisan B irisan C, atau B irisan A irisan C, atau C irisan B irisan A, itu kan sama aja. Itu yang dinamain kombinasi, bukan permutasi. Kalau ini dianggap berbeda sama ini, itu namanya permutasi. Besok teman-teman dari materi SGen bakalan ada, tenang aja. Ya mas sekarang belum masanya. Ini teman-teman gak usah pusing mikirin ini, soalnya biasanya di SNBT gak sampai 4 elemen, tenang aja. Maksimal cuma 3 elemen kok teman-teman. Dan rumusnya gak perlu dihafal, cuma yang penting